Halo, selamat datang di video kali ini tentang social psychology, yaitu khususnya prosocial behavior. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, nama saya adalah Farah Jalal. Saya adalah salah satu dosen psikologi di Universitas Bina Nusantara. Nah, kalau bicara kenapa kamu harus menonton video ini, inilah tujuannya. Silahkan dibaca ya. Ada apa saja sih dalam video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas apa sih sebenarnya perilaku sosial dan apa manfaatnya. Kemudian saya akan memaparkan tipe-tipe dari perilaku sosial. Dan kemudian kenapa perilaku sosial bisa muncul dan bagaimana memunculkan perilaku sosial. Oke, sebelum kita mulai membahas lebih jauh, sebenarnya apa sih yang kita maksud sebagai perilaku prososial adalah sebuah tindakan ditujukan untuk membantu orang lain. Nah, karena tujuannya adalah untuk membantu orang lain, maka ini dapat terkait dengan kepedulian terhadap hak, perasaan, dan kesejahteraan dari orang lain, termasuk empati yang digunakan untuk orang lain. Apa sih sebenarnya manfaat kita melakukan atau menunjukkan perilaku prososial? Manfaat bagi kita sebagai orang yang membantu orang lain. Yang pertama, kata ini bisa meningkatkan suasana hati. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang terlibat dalam perilaku prososial lebih cenderung akan mengalami suasana hati yang lebih baik. Yang kedua, ternyata tindakan prososial ini mampu mengurangi dampak stres bagi orang yang membantu orang lain. Dan yang terakhir, penelitian juga menunjukkan bahwa ketika kita melakukan perilaku prososial ini memiliki dampak yang kuat bagi kesehatan. Misalnya, memiliki resiko kesepian, penggunaan alkohol, dan mengurangi depresi. Jadi jangan ragu ya untuk memunculkan perilaku prososial. Ada apa aja sih sebenarnya tipe-tipe dari perilaku prososial? Yang pertama, ada yang disebut sebagai perilaku prososial proaktif, yaitu tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri. Misalnya terkait dengan atau popularitas kita. Yang kedua, ada yang disebut sebagai reaktif, yaitu tindakan sosial yang dilakukan sebagai respon individu. Dan yang terakhir adalah altruistik, yaitu tindakan untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan keuntungan pribadi. Nah, kenapa sih sebenarnya orang-orang melakukan perilaku prososial ini? Yang pertama, ini terkait dengan prinsip seleksi alam. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang seringkali lebih cenderung untuk membantu orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Kenapa? Seperti layaknya tujuan dari evolusi, yaitu untuk bertahan dan mewariskan gen ke generasi mendatang. Yang kedua, yaitu untuk membawa keuntungan pribadi. Bisa jadi dengan alasan egoistik, untuk meningkatkan citra diri. Yang kedua, perasaan bahwa hubungan ini adalah hubungan timbal balik seperti membalas budi. Dan yang terakhir adalah altruistik, murni untuk membantu orang lain. Dan yang terakhir, kenapa orang melakukan ini? Sebenarnya ini merupakan bagian dari sosialisasi yang sudah ditanamkan sejak dini oleh orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita selalu mengingatkan sejak kita kecil untuk selalu terbiasa berbagi, bertindak ramah, dan membantu orang lain. Nah, kita sudah tahu tipe-tipenya, kita sudah tahu apa itu perilaku prososial. Gimana sih sekarang kita bisa memunculkan perilaku prososial? Sebenarnya ada 5 kunci yang dapat dilakukan untuk memunculkan perilaku prososial. Yang pertama, kamu harus memiliki perhatian terhadap apa yang sebenarnya terjadi dalam lingkungan kamu. Yang kedua, memahami kejadian yang terjadi sebagai keadaan darurat. Yang ketiga, memiliki perasaan bertanggung jawab. Yang keempat, percaya bahwa kamu mampu atau memiliki keterampilan untuk membantu. Dan yang terakhir, membuat pilihan secara sadar untuk menawarkan bantuan. Jika 5 kunci ini sudah terjadi, biasanya aksi dari perilaku prososial akan muncul. Sudah jelas ya kira-kira perilaku prososial itu seperti apa? Nah, coba sekarang kamu cari tahu kasus pembunuhan Kitty Evans di tahun 64. Kemudian coba untuk diskusikan dan jawab pertanyaan berikut. Kenapa sih
terjadi? Apa fakta unik dan melandasi terjadinya? Mengapa ini bisa terjadi dan apa kaitannya dengan Demikian akhir dari video ini. Makasih telah menonton. Jika ada pertanyaan jangan